Oke, halo teman-teman semua. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial di Jepangan Sensor. Udah nggak diragukan lagi sebenarnya kejepangannya. Tapi kayak yang kita ini Jepangnya benar-benar berkualitas ya kan. Bahkan kita sendiri ragu gitu. Jepangnya kita itu, bawangnya kita masih ragu nih. Itu udah premium banget kelasnya. Nah, kenapa dia bisa premium? Karena dia ini ngebahas anime bukan sembarangan anime ya. Ini anime yang udah legend dan kebetulan itu udah puluhan tahun umurnya di Jepang dan studionya ini masih bertahan, yaitu Studio Ghibli. Mungkin banyak ya kan fans Ghibli di Indonesia juga banyak, tapi sebenarnya mau digali lebih jauh sih kenapa Ghibli ini spesial. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan memperkenalkan dulu narasumber kali ini. Ya kan bisa dikenalin dulu mungkin Bung tercinta ini. Gue aja nih, Son, yang Iya, kenalin ya. Oke, oke. thank you. Pertama-tama buat Tunsun sama Ronald, thank you udah ngajak gitu ya, ngobrol-ngobrol di Iya. Jepangan Uncensored gitu ya. Eh Sangat menarik gitu ya, pendekatan bahas budaya populer gitu. Jadi ketika gue diajak untuk ngomongin anime gitu ya, dan terutama Ghibli, wah gue excited banget. Jadi perkenalin teman-teman, nama gue Samuel. Saat ini gue adalah seorang pengajar gitu ya di sebuah startup edutech, ngajar sejarah gitu ya. Tapi dulu background gue ilmu filsafat S1 gitu. Nah, mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan S2 filsafat. Selain itu, gue juga adalah inisiator dari sebuah kolektif hub ya. Kolektif lagi. Apa sih namanya tuh? Hub ya, filosofi hub yang namanya Sole ID. Bagaimana membawa filsafat lebih sederhana dan menyenangkan, accessible buat publik. Gitu. Nah, jadi itulah gue. Nah, soal anime-animenya, apakah udah harus gue perkenalkan di sini atau nanti kita discuss lebih jauh lagi nih? Oke, jadi sebenarnya ini Bung Samuel cutting gue sendiri ya kan di dulu. Dia anak 2014, gue 2017. Dia udah ngerasain asam garamnya di filsafat, gue belum gitu. Karena gue belum lulus. Gue cuma mahasiswa tua doang. Kalau dia udah lulus, terus dia juga gue bilang karir akademisnya gemilang gitu. Terus dia juga punya hobi yang menarik di Jepangannya itu. Lanjut lagi S2 yang tadi dia bilang dan masih filsafat juga. Dan menurut gue ini ya, dia juga salah satu contoh sih di filsafat tuh dia bisa kerja di Zenius, katanya anak filsafat susah kerja. Nyimpang dikit lah, anak Sedih filsafat banget. susah kerja segala macem ya kan. Tapi Langsung sebut ya, merek ya, Sen ya? ya. Tapi No worries, nggak apa. mungkin bagi kalian nih juga kan, karena kan Jepangan sensor agak-agak isunya kan berat tuh Bung bahasnya, walaupun kayak JAV gitu, tapi ditariknya berat. Mungkin kalian juga tertarik Keren-keren. kepada filsafat gitu. Filsafat itu kan banyak juga isu yang dibahas. Nah, kalian bisa banget datang ke Sekolah ID. Nanti Ronald akan masukin link Sekolah ID, ada di YouTube ya Bung ya, ada di Thank you. Instagram. Benar. Terutama ikut diskusinya sih, karena Sekolah ID tuh platform basisnya itu kan diskusi di Zoom, dan Yes. pembicaranya gila-gila banget. Ada Stephen Lau, terus ya ada juga kemarin dosen-dosen dari Indo juga ada sih ya sebetulnya. Kayak dosen kita sendiri. Kaprodi Dosen lu. kita sendiri. Kaprodi ya. Tapi sampai Stephen Lau lu, gue terusnya Budi Hardiman, gue udah nggak ngerti lagi sih itu. Mereka itu dosen. Nah itu boleh banget sih. Tapi kali ini kita bakal bahas tentang Ghibli yang kayak udah dijanjiin. Nah, sebenarnya gue mau nanya dulu sih, Bung. Karena lu itu dulu nggak suka anime ya, bener? Wah, jadi gue punya konsepsi yang sangat negatif tentang anime. Apalagi gue ngeliat teman-teman gue di waktu SMA ya, Sen. Tuh yang kayak yaoi gitu kan. Itu kan disgusting banget, itu kan menjijikan banget gitu kan. atau harem gitu kan. Jadi gue pikir tuh yang isinya anime, ya itu gitu loh. Yang hal-hal yang berbau apa ya, pervert lah gitu ya, buat gue gitu awal-awal gitu. Memang sampai sekarang gue pikir memang masih ada gitu, tapi gue pikir dulu ya isinya cuma itu doang gitu. Jadi gue sinis banget lah sama orang yang nonton anime gitu. Terus apa ya, orang-orang yang mungkin buat gue ya kerjanya cuma ke apa sih, tempat main kartu gitu, tau gak sih lu namanya di Kelapa Gading tuh ada tuh. Astaga, Ronald. Pokoknya orang Ronald itu ya, sorry Nalt ya. Jadi gue pikir ya itu bentukan para penikmat anime ya itu tuh gitu kan, yang apa ya, sorry to say tapi kayak geek gitu loh, geek yang apa ya, ansos gitu loh. Jadi gue bingung gitu. Dan dulu gue sukanya sama ini komik-komik barat, nonton baca DC terutama gitu kan.
Marvel gitu. Gue masih ada sisa koleksi-koleksi waktu gue suka gitu. Nah, ya jadi memang gue dulu nggak suka sama anime dan bahkan cenderung cynical gitu, kayak apa sih nih, barang apaan sih, udah isinya orang-orang aneh juga gitu kan. Gue pikir tadinya begitu gitu loh. Gue pikir gitu. Ya kan kita hostile sama sesuatu karena kita nggak kenal gitu kan. Nah itu gue begitu Tapi dulu gitu. wajar sih Bung, wajar. 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 Wajar ya. Jadi Kalau sharing begitu. pengalaman gue sih kayak apa ya, kalau dari gue. Emang stigma-stigma itu nggak salah gitu dapetnya itu. Kalau kita lihat kan yang Bener ya. kayak gitu. Bener sih Bung, nggak salah gue. Iya. Bawang-bawang suruh tobat lah gitu. Harumnya kan semerbak gitu itu. Mereka itu Nah, anehnya itu tapi udah. anyway perlu di clarify, gue nggak pernah ke event-event Jepangan ya. Sampai saat ini masih belum pernah. Belum pernah. Sekali ke GJU eventnya enggak. UNJ. GJU itu Nggak enggak. pernah. Gelar Jepang UI. Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, San, makanya ini misi kita nih, San, buat bawa Bung Samuel kita ini ke tempat di Jepangan, San. Kita tobatkan dia. Iya, belum pernah. Gue belum pernah gitu. Tapi Dosa baru nggak waktu sih bikin pernah turun kelas ya? Dari yang pernah atas interest. bawahnya Enggak ke lah, enggak. bawah. Kapan-kapan gue coba ya. Boleh sih Bung, itu Oh, ngeliat pernah culture sekali shock gitu. ke event Jepangan tapi musik gitu. Iku Baru gitu, Aya Anjani. Nah, itu waktu itu pernah ikut sekali gitu. Masih Musik. berkelas Nol itu. Masih berkelas Nol itu. Dia belum tahu yang loncat-loncatan ya kan. Foto-foto nggak jelas ya kan. Nah, Dia belum belum tahu pernah Nol. tuh. Udah Belum keruh pernah. Bung, itu udah keruh. Udah keruh kita itu. Mainnya udah, Jepangnya udah keruh. Jadi Udah gelap patut ya? dicontoh. Udah gelap. Jadi tarikan itu aja. Nah, Bung, dari yang yaoi, harem, tsundere, dan lain-lain lah, banyak gitu kalau mau disebutin kan. Iya, Sundere itu segala macam. Kapan Bung mulai masuk ke Ghibli dan kenalnya itu gimana gitu? Gua Ghibli itu kenal karena temen waktu kuliah. Jadi sebenarnya fase-fase gue mulai jadi ada bau Jepangan itu waktu kuliah, Sen. Itu. Ya mungkin karena mulai diverse gitu ya. Itu jadi mulai diverse gitu kan. Gue denger Pongki juga waktu kuliah gitu ya. Bener kan? Pongki tuh waktu kuliah dia baru. Nah, gue juga ngalamin hal yang sama gitu. Pas kuliah tuh baru ketemu orang-orang yang ternyata suka sama anime, tapi anime yang tadi kayak macam Ghibli. Jadi gue dikenalin karena gue suka kartun kan. Gue sempet suka gambar segala macam, gue suka Simpsons, Family Guy dan kawan-kawan gitu kan. Terus temen gue nyaranin, coba lu tonton Ghibli deh gitu. Ya, jadi sesederhana karena temen nyaranin. Film Ghibli pertama gue basic ya, Spirited Away gitu. Jadi itu film Ghibli pertama yang gue tonton. Dan bukan karena Hayao Miyazaki-nya doang, tapi karena Joe Hisaishi-nya itu yang bikin gue akhirnya kecantol sama Ghibli gitu. Jadi selain dari animasinya, musiknya itu kan yang bikin Ghibli itu memorable ya gitu. Jadi itu Sen. Jadi pertama kali karena disaranin temen gitu, nonton Ghibli. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Oh, jadi pas kuliah ya kan? Oh iya, untuk Pas Pongki kuliah. tuh Bung, bohong tuh Bung, Pongki tuh nabinya di 17. Oh, bohong dia ya? Dia nabinya itu, tanya Ronald. Itu udah gelap Bung, dia parah itu Bung. Ada gelap. Udah bisa nih mana yang parenting. Tapi Bung, jadi diajak temen dari yang Simpson gitu-gitu, jadi langsung ke Ghibli ya gitu? Iya, Ghibli gitu. Kenapa ya? Gue juga agak lupa. Cuma temen MPKT gitu kan. Dulu kan MPKT ya. Temen MPKT itu Rubina gitu kalau lo tahu. Dari Korea ya dia. Dia nyaranin itu gitu. Oh kalau Rubina yang ngomong, wajar lah. Kalau Ronald yang ngomong, gue mungkin nggak mau nonton gitu kan. Wah ini sama aja nih gitu kan. Iya, testimoni orang kan harus hati-hati ya. Gue belum bisa menobatkan orang berarti. Belum tahu. Tapi Bung, first impression-nya gimana sih Bung? Kesan pertama nonton Ghibli gitu. Ini kan karena Bung itu menarik ya gitu ya. Tadinya nonton yang kiblatnya benar beda dan bukan nonton doang, udah mendalami, tapi tiba-tiba kecekokin temen aja itu langsung, nih Ghibli nih, nonton gitu. Impression gimana Bung? Apalagi Spirited Away kan. Iya. Mungkin karena gini, kalau lo ya ini bisa di questionable ya, tapi kalau di apa namanya tuh MBTI gitu ya, atau ini kan debatable lah ya gitu. Gua yang INFJ gitu ya. Lo kayak tahu Tolkien dan kawan-kawannya gitu. Jadi gue memang suka yang nuansanya fantasi segala macam. Dan gue memang penikmat Lord of the Rings, Hobbit dan kawan-kawan, Narnia gitu. Nah,
Terus gitu kan, ternyata ada anime yang nuansanya fantasi gitu kan, bukan fantasi yang pervert gitu. Tapi fantasi yang imajinatif gitu loh, yang Nonton apa anime ya? apa sih Yang tuh? Dulu. romantik. Wah, High School DxD itu dulu ya, High School DxD itu wow. gua dikasih tau, wah itu kan apa ya? Absurd banget gitu loh, nggak? San, Ini funnya kesukaan di lu, mana San. nonton ini gitu. Gua ya, ini personally gua nggak masalah kalau orang suka, tapi personally gua nggak nyantol gitu ya nonton gitu-gituan ya gitu. Iya, Bung. Gue ngerti nih, Bung. Ini Gitu. harus lebih jauh nih. Tujuan lu beda, Bung. Kalau tujuannya Ronald nonton DxD udah jelas, Bung, buat apa gitu. Kalau lu kan anak baik-baik gitu. DxD Nggak juga. parah banget. Bukan Bung, gitu. Nggak, buat lu tahu aja nih, Bung, pengetahuan umum nih. Jadi yang bikin gue nonton High School DxD itu sebenarnya Tencent. Dibilang dia suka banget gitu. sama Rias Gremory. Bohong. Ya. Gue nggak nonton, asli gue nggak ngelanjutin ya, jadi kayaknya 2-3 episode gue nggak lanjutin nonton. Ada beberapa anime yang gue nggak suka, akhirnya gue nggak lanjutin nonton itu. Oh, Tapi kalau ada yang nyantol ya gue nonton lanjut. Itu berjiwa besar, Bung, namanya. Kalau kata teman-teman wibu sih. Bisa berhenti ya. Kiblat mereka Nggak, itu. karena Bagus. dari awal udah nggak nyantol gitu loh. Jadi dari awal emang nggak nyantol gitu. Jadi Jadi ya langsung akhirnya tobat ke Ghibli. Ghibli, gue akhirnya nontonin Ghibli tuh ya sampai sekarang ya. Jadi 6 tahun itu kerjaan gue ya masih beberapa kali nonton ulang-ulang itu, sampai waktu Princess Mononoke kan sempet Ghibli itu datang ke Indonesia ya. Princess Oh Mononoke iya, dan betul. kawan-kawannya tampil ke bioskop. Wah, gue beli itu, langsung gue datang juga karena gue pengen ngerasain nuansa nonton Ghibli di bioskop. Itu jadi sampai begitu juga gitu. Gila. Gila, big fans sejati lu, Bung, bener. Iya. Kelasnya tapi beda gitu Ghibli kan. Beda ya gitu ya. Aduh, bawang yang beda gitu. Jadi iya, tapi first impression gue karena Ghibli itu fun, apa ya? Dia triggering ini ya, kekuatan imajinasi kita ya. Gitu. Tapi bukan imajinasi yang pervert gitu kan. Nah, kan Ya. beberapa ada yang gitu kan. Nah, Ghibli itu triggering imajinasi kita sih. Gitu. Tapi banyak hal lagi yang bisa kita ngomongin lebih jauh. Cuma itu yang bikin gue pertama, wah ini film keren banget gitu kan. Itu triggering gue untuk coba nyari lebih jauh lagi gitu. Jadi setelah Spirited Away hampir semua atau udah semua film Ghibli dilalap habis? Ada satu ya yang belum tuh, Arrietty. Arrietty gue belum sempat nonton gitu. Ada Princess Arrietty itu ya agak baru sih. Itu satu doang yang gue belum nonton. Belum sempetin aja sih gitu. Malah gue nonton ngulang-ngulang yang lain gitu. Tapi yang lain semua udah gue tonton. Dan bahkan ada beberapa yang gue tonton beberapa kali gitu. Yang paling banyak tuh 4-5 kali ya. Itu. Jadi gue tonton ulang lagi gitu segala macam. Aneh juga sih, cuma enjoy sih gue gitu. Arrietty ya. Tapi Betul. jangan kecewa Iya. sih, Bung, Arrietty one of the worst katanya in Ghibli. Oh iya ya. Katanya Iya, mungkin karena baru ya. baru bener-bener nggak. Sentuhan Gue coba nonton itu juga nggak nyantol gitu. Jadi kayak nonton beberapa menit agak boring ya, gue akhirnya singkirin gitu. Udah deh, ntar dulu kapan-kapan nonton kalau memang ada waktu yang beneran gue bisa fokus nonton gitu. Jadi Arrietty gue singkirin gitu. Cuma nanti pengen nonton sih. Berarti Jadi hampir masih semua kurang ya. kafah nih karena belum kelar. Iya, Iya. tinggal satu itu, hampir semua udah gitu. Buset, itu mau kapan, Bung? Belum tentu gitu semua orang. Itu. Nah, Bung, tadi kan Spirited Away berakhir sampai 6 tahun berulang-ulang nonton. Berarti gampang dong, Bung, untuk nentuin mana yang paling Bung suka sama yang paling 3 deh, ngambil deh yang paling menurut Bung biasa aja gitu, yang paling suka menuju yang kurang suka gitu, 3 aja. Yang paling gue suka itu ya yang gue tonton ini ya, yang kemarin yang gue tonton di bioskop itu Princess Mononoke sebenarnya. Gue paling suka gitu. Abis Princess Mononoke, Whisper of the Heart itu gue juga suka. Whisper of the Heart nomor 2 lah itu. Terus 3 itu gue consider Only Yesterday, itu juga bagus tuh. Nah, tapi itu bukan Hayao Miyazaki ya, kalau nggak salah Isao Takahata kalau yang Only Yesterday. Iya, itu tapi bukan. keren juga, itu keren juga gitu. Jadi tadi ya Mononoke itu juga keren banget. Oh, sama Nausicaa, wah itu susah juga tuh. Nausicaa juga gue suka. Nausicaa Valley of the Winds itu juga bagus banget gitu. Tapi Bung, kalau tadi yang kan biasa aja Tales from the
Earthsea itu biasa aja sih gue nonton. Dan itu juga bukan Hayao Miyazaki ya. Itu anaknya dia gitu loh. Seingat gue ya, seingat gue. Iya, ya. Dan Itu tahun 2006-an gitu, kalau nggak dan salah. Hayao Ya, Miyazaki tajem ya ngomong ke anaknya tuh kayak, oh dia keluar lagi penampilan perdana anaknya tuh dia iya. Ya. nonton bentar, ngerokok gitu kan, keluar gitu. Waduh, tajem sih itu bapaknya itu. Ya, jadi yang Karena, menurut gue paling B aja sih. karena dia katanya lepas tangan, Bung, terusnya dia kecewa gitu. Iya, ya, Katanya. kecewa. Jadi gue biasa aja tuh Tales from the Earthsea, nggak yang excited banget. Oke. Tapi berarti, Bung, kalau lu udah semua nonton Ghibli, ada berasa bedanya nggak sih, Bung? Sama lu, perasaan lu nonton anime lain gitu. Tapi kan, karena Ghibli juga ya, kalau gua nggak salah, lu nonton anime yang lain ya, lu merubah Nonton. persepsi lu, Iya. beberapa anime. Tapi ada rasa bedanya nggak sih, Bung? Lu bandingin, bukan yang perfect tadi. Iya, yang ngerti gue. Tapi anime yang setelah lu nonton Ghibli gitu. Iya. Tunggu, gue sebut beberapa anime yang gue suka ya. Yang selain Ghibli itu Anohana. Nah kemarin tuh gue juga baru nonton ulang karena bagus banget buat gue Anohana. Gitu kan. Anohana gue nonton ulang, gitu kan. Terus sekarang lagi nonton Haikyuu ya. Haikyuu itu gue lagi nonton gitu. Oh, Terus apa lagi olahraga. ya yang iya olahraga. Terus Paranoia apa tuh gue lupa. Paranoia Agent gitu kan. Sasuke, gue lupa siapa. Tapi ya itu ya beberapa anime-anime yang non Ghibli. Nah, bedanya Ghibli sama anime-anime non Ghibli itu adalah soal pertama ya buat gue itu soal pace sih. Lu kalau nonton film Ghibli kerasa banget pace-nya lambat dalam tanda kutip ya itu. Itu buat gue justru yang bikin Ghibli spesial. Kalau anime-anime lain gitu kan atau film-film lain lah, lu kan kalau pace cepet banget gitu. Kita bandingin lah sama film misalnya yang laku banget Avengers gitu. Wah, Avengers itu kan pace-nya cepet banget. Lu dari satu scene berantem ke satu scene lainnya ya gebuk-gebukan terus. Cuma kalau nonton Ghibli bisa ada orang naik kereta gitu duduk gitu kan Whisper of the Heart dia duduk doang aja gitu kan interaksi sama kucing ya nggak sih duduk gitu atau misalnya ya di Whisper of Spirited Away. the Heart lagi Spirited Away juga naik kereta doang gitu kan atau jalan-jalan apa segala macam. Jadi ada satu momen yang lambat tapi itu bisa kita hargai gitu. Kalau buat gue ya salah satunya itu sih kalau di dalam Ghibli lambat tapi di dalam kelambatan itu gue pikir ajak orang untuk menikmati momen sih ya sama berefleksi pada momen tersebut. Jadi itu yang buat gue paling beda. Itu ya, itu buat gue yang paling beda gitu. Kedua itu tentu ini ya karakter-karakternya juga sih ya. Seperti yang kita ketahui kan Ghibli itu hampir semua kalau mau kita bikin protagonis tanda kutip ya karena di Ghibli kalau lo coba lihat itu protagonis sama antagonisnya nggak kelihatan banget sen. Let's say Mononoke gitu kan. Itu udah sebenarnya dalam tanda kutip kita bisa nih beda-bedain nih mana protagonis mana antagonis. Kita bisa anggap antagonis tuh Iron Lady-nya gitu. Tapi at the end gitu kita coba lihat sebenarnya dia nggak antagonis banget gitu loh. Dan ya itu garis demarkasi antara apa namanya antagonis sama protagonisnya nggak terlalu kelihatan sen buat gua gitu. Itu dua aja sih. Perlu tambah lagi? Mungkin musik kali ya, Bung, tadi yang udah disebut. Nah, iya musik, bener ya musik pastilah ya. Itu Joe Hisaishi udah keren banget, itu nggak ada yang nandingin dia lah. Ya di momen-momen tersebut biasanya kita dapet apa namanya musik latar yang memang strong atau kuat banget gitu kan. Iya, dan pemilihan musiknya sih keren-keren ya, nggak harus Joe Hisaishi ya. Kayak Yumi Arai gitu kan. Oh iya. Yumi Arai tuh, wah itu bagus banget dia. Aku juga ya. Jadi Yumi Arai misalnya itu kan musik lama ya, tapi dipakai lagunya buat ke film salah satu film paling barunya dia gitu kan. Jadi pemilihan musiknya itu sih apa ya? Itu mungkin tipe musik yang pernah dibahas sama Jepang Uncensored ya apa sih? Musik yang itu. bikin nangis gitu loh, gitu loh. Bikin nangis gitu. Iya, itu gue pikir Itu lagu betul. yang begitu tuh yang bikin nangis Yumi Arai. Itu jadi 3 ya mau lambatnya scene yang ada anyway gue bukan ahli film ya gue cuma melihat sebagai penikmat gitu ya gitu. Gue lihat itu sih ya 3 hal itu ketika dunia zaman sekarang mendambakan kecepatan gitu loh. Nah Ghibli nggak nawarin itu ya kayak film-film Terrence Malick lah itu kan Terrence Malick kan juga film-filmnya lambat-lambat gitu. Oke, berarti lu 3 itu ya? Dan lu paling ngerasa berarti di Princess Mononoke, betul? Karena iya, lu Princess paling Mononoke suka itu, wah itu benar-benar musiknya keren banget gitu kan.
Wah, itu keren sih. Dan seru sih nonton Mononoke itu Ya, nggak selambat itu. Ada momen-momen lambatnya ketika Takashi, aduh gue lupa nama-namanya nih. Dia cowoknya itu ya, dia bawa gendong orang yang terluka gitu kan, cuma jalan naik gunung, itu agak lambat juga di sana itu. Tapi untuk musik gue rasa paling kuat itu salah satunya di Princess Mononoke. Subjectively ya, subjectively.